semangat banget. Langsung aja, hari ini kita bercerita dulu saja. Iya, bercerita dulu. Mau dengar cerita? Langsung aja di sini. Kita panggilkan Ustazah Miftahul Jannah. Tepuk tangan dulu untuk Ustazah Miftahul Jannah. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa semangatnya pada hari ini. Berarti kakak sekali aja mengucap salamnya. Mudahan yang jawab salam kakak tadi semuanya masuk surga. Amin. Amin ya Robbal alamin. Hari ini kita kembali lagi pada kegiatan bulanan kita, yaitu 4 yang salah satu dari B-nya adalah bercerita. Salah satu aja, bercerita, yang akan dibawakan oleh kakak sendiri. Nah, sudah siap mendengar cerita? Masih belum kompak? Masih nanti salah-salah sudah. Apakah sudah siap mendengar cerita? Oke, kalau kata kakak, are you ready kids? Jawabnya yes. Are you ready kids? Yes. Are you ready kids? Yes. Wah, sudah siap untuk mendengarkan cerita. Jadi patung. Kalau boleh gerak lah. Yang kada gerak masuk surga. Dengarkanlah. Matanya ke kakak, awaknya jangan bergerak, untungnya berdiam, talinganya dipakai. Oke, siap? Oke, kakak mulai cerita. Hari ini kakak hendak berkisah salah seorang sahabat Nabi. Nah, kakak ingin buhan pian menebak terlebih dahulu terkait siapa sih yang hendak kita penderakan, hendak kita kisahkan pada hari ini. Ya, nah jadi dengarkan clue-clue yang akan kakak sampaikan. Nah, kan tadi berdiam ya kakak. Jadi patung. Yang pertama clue-nya, beliau ini jangan juga berhina. Harus siapa yang menyuruh jangan berhina dia mamanya. Berhina aja, tapi jangan kada boleh bapandai. Yang pertama clue-nya, jangan dijawab dulu lah. Amun ada instruksi dari kakak untuk menjawab, baru buhan pian boleh menjawab. Yang pertama, beliau adalah sosok seorang sahabat yang termasuk di dalam as-sabiqunal awwalun. Apa? 1, 2, 3. As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Ada yang tahu apa itu as-sabiqunal awwalun? Ada yang tahu enggak? Apa? Apa? Kalian tahu? Anak tahu lah. Anak tahu ambil piring. Lanjut. As-sabiqunal awwalun secara singkatnya yaitu adalah, dengarkan, kalau ada pertanyaan kan ada tahu kita, nah dengarkanlah. As-sabiqunal awwalun
as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, ini di antara nama-namanya. Yang pertama tadi cluenya adalah beliau termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Di as-sabiqunal awwalun itu ada golongan-golongannya, ada golongan pemuda, ada golongan perempuan, dan ada golongan anak-anak. Nah, yang beliau yang akan kita kisahkan ini termasuk di dalam golongan anak-anak. Wow, siapa gerangan? Lanjut. Yang kedua, cluenya adalah beliau tadi sudah disinggung bahwasanya termasuk dari sahabat Rasulullah. Selain Sidin bersahabat dengan Rasulullah, Sidin juga bakal warga. Nah, bakal warga dan Rasulullah yang akan kita kisahkannya, nah, bakal warga dan Rasulullah yang mana dari iya, cukup, tidak ada salah lagi. Apa tadi? Oh iya, beliau termasuk di dalam berkeluarga dengan Rasulullah, yang mana beliau ini berkeluarga dengan Rasulullah, yaitu tiba ke abah, apa tiba tuh ya? Jalur abah. Nah, jadi sini berkeluarga, yang mana beliau ini adalah anak daripada paman Rasulullah. Berarti lo Rasulullah bapak tuh anak paman bapak P besar pupu. Jadi yang kedua cluenya adalah Sidin keluarga juga selain sahabat Rasulullah. Yang ketiga cluenya jadi patung. Kemudian bila aku sudah kebun, maka aku harus diam. Nah, harus diam lah. Apa tadi? Yang ketiga. Nah, ketika Rasulullah hendak pergi berhijrah, itu tuh ada siapa nih ngarannya? Kafir Quraisy tuh hendak menyerang beliau, yang mana hendak datang ke rumah Sidin hendak menyerang. Nah, untuk apa nih? Habis itu kayak karena Rasulullah sudah tahu bahwa akan terjadi itu, maka apa nih? Sidin hendak tulang berhijrah supaya kafir Quraisy nih apa nih tertipu, dikiranya Rasulullah yang guring. Ternyata orang yang hendak kita kisahkan pada hari ini. Nah, jadi beliau menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah. Ini yang anak kita kisah orangnya. Yang keempat, beliau termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin. Apa tadi? Khulafaur Rasyidin. Apa Khulafaur Rasyidin tuh, Kak? Ada yang tahu lah? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat. Ya, apa tadi? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat. Ada berapa yang kita ketahui Khulafaur Rasyidin? 4. Coba kita nyanyikan, coba kita nyanyikan. Wahid ibn Salasah, ada 4 khalifah. Abu Bakar Asyid.
antum. Nah, beliau ini termasuk di dalam daripada Khulafaur Rasyidin. Apa tadi Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin, yaitu beliau kalau ada pertanyaan ya sahabat Rasulullah jujur juga, yaitu pemimpin setelah Rasulullah wafat. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 khalifah, berarti ada 4 khalifah. Yang terakhir dulunya, jadi jawab dulu lah. Nah, tadi di clue yang kedua bahwasanya beliau ini berkeluarga dengan Rasulullah. Nah, yang mana jalur abah, yang mana Sidin ini adalah anak dari paman Sidin. Siapa paman Nabi di Rohatil tuh? Coba kita nyanyikan dari part Abdullah nama ayahnya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy tanah. Cukup. Apa tadi? Siapa ngaran paman Sidin? Siapa tadi? Penyanyi nih. Abdul Muthalib kakaknya, Abu Thalib. Nah, ngaran daripada sosok yang hendak kita ceritakan hari ini, Abang Sidin ngarannya Abu Thalib. Abu Thalib. Terus ngaran Mama Sidin adalah siapa ngaran Mama Sidin? Fatimah binti Asad. Yang mana Sidin ini adalah anak bungsu. Ujar dicerita tuh. Iya betul. Nah, anak yang terakhir sini dong anak Sidin banyak nih. Ada berapa yuk? Oh, banyak anak Sidin. Oke, perhatikan. Jadi patung mulut dikunci. Masih ada suara. Mulut dikunci. Oke, sudah 5 clue yang kakak sampaikan. Kakak hitung 1 sampai 3 dulu. Silahkan angkat tangannya. Terus jangan disebut siapa yang hendak dijawab. Jangan disebut namanya, kakak suruh maju baru itu menjawab. Siap? Sudah tahu lo, sudah mengantongi namanya lah di pikiran. Masuk akal masih di luar. Ya. Sudah lo dari 5 clue yang kakak sebutkan tadi. Nah, kakak ulangi lagi nak. Yang pertama ini termasuk as-sabiqul awwalun. Ini golongan anak-anak. Hadis itu yang kedua ini bersepupu lawan Rasulullah. Hadis itu ini selain bersepupu sini jadi apa namanya? Apa itu kan? Binantulah. Nah, itu. Terus yang ketiga si ini yang menggantikan Rasulullahnya pas hijrah, menggantikan kuring di tempat beliau. Habis itu yang keempat, nah termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Yang kelima ngaran Abah Sidin. Nah, awal udah siap? Angkat tangan lah yang tahu, tapi jangan disebut siapa orangnya sebelum kakak tunjuk. Baru dulu. Tahu lah. Tahu sudah? Siap-siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
Siapa nak? Ada giginya loh. Dijam kan? Stay cool, stay cool, stay on,
sudah cukup ya. Hanya sebagai hanya sebagai penyemangat saja. Oke. Berdiri, 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 tetap di posisi yang sama. Berdiri, 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 tetap di posisi yang sama. Oke? Kita hanya asli apa Ibu? Maju mundur. Lancar. Iya. Oke. Mau dicontohkan dulu atau langsung nih? Masya Allah, langsung ya. Langsung Bu. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bilang hore, hore. Sekali lagi, yang kompak ya. Ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil bertangan. Melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bilang hore. Kita majunya jangan sampai ke sini lewat. Mau lagi atau tidak? Mau lagi atau tidak? Tapi tidak boleh lewat ya. Gimana Ibu lagi? Lagi. Depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat, sambil bilang hore, hore. Masya Allah, sudah kayaknya saya tetap. Sudah yang dipokakan. Duduk kembali, duduk kembali dalam posisi siap. Oke? Sebelum lagi tepuk fokus dulu Bu. Iya. Tepuk fokus dulu ya. Oke? Tepuk fokus dulu mau? Mau Bang. 1, 2, 3 tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Silakan kepada kita hujanan. C. Kembali lagi kita bercerita. Jadi patung. Kita lanjutkan. Tadi kita hari ini akan bercerita sesosok siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Nih sesuai buku yang kakak bawa. Nih berkisah tentang cerita
singkat daripada kisah Ali bin Abi Thalib. Di sini banyak judul-judulnya, tapi kakak mengambil yang berjudul apa nih? Peristiwa Hijrah. Apa judulnya? Peristiwa Hijrah. Nah, hijrah. Nih gambarnya ini nah. Tadi sudah kakak singgung terkait ini. Jadi patung. Nah ceritanya dengarkan. Tepuk diam bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Diam. Jadi patung. Mulut dikunci. Peristiwa Hijrah. 11 orang pemuka Quraisy telah berkumpul di depan rumah Rasulullah. Mereka tengah mengetahui kebiasaan Rasulullah. Beliau selalu tidur pada awal malam. Menjelang pertengahan atau 2/3 malam, beliau keluar menuju Masjidil Haram untuk sholat. Menurut rencana, pada saat itulah mereka akan menyerang Rasulullah. Nah, tadi sudah disinggung lah bahwasanya si Ali tadi menggantikan untuk guring di tempat tidur Rasulullah. Jadi kenapa jadi Ali disuruh? Karena pada saat itu si babuhan Quraisy ini hendak menyerang Rasulullah ya. Kapan hendak menyerang Rasulullahnya? Yaitu ketika beliau pas hendak pulang ke Masjidil Haram, karena Rasulullah memiliki kebiasaan bangun di pertengahan atau 2/3 malam untuk melaksanakan sholat. Lanjut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai rencana lain. Di siang hari, malaikat Jibril mengabarkan telah turun perintah berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera mengajak Abu Bakar untuk menyertainya. Malaikat Jibril juga mengabarkan rencana jahat kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur siasat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali untuk tidur di kamarnya. Tidurlah di tempat tidurku, pakailah selimut hijauku. Insya Allah malam ini tidak ada satupun yang akan menimpamu. Pesan Rasulullah sebelum meninggalkan rumahnya. Ali menuruti apa yang diperintahkan Rasulullah kepadanya. Dia segera naik ke tempat tidur dan menyelimuti tubuhnya dengan selimut hijau Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam pasir, lalu pasir tersebut ditaburkan ke kepala siapa? Kepala Upi. Ke kepala kaum kafir Quraisy satu persatu. Seketika itu Allah mencabut penglihatan kafir Quraisy tadi. Untuk sesaat mereka tidak bisa melihat. Wow. Rasulullah kemudian bergegas menuju ke rumah siapa? Ke rumah Attab. Ke rumah Abu Bakar. Keduanya segera memulai perjalanan hijrah tersebut. Sementara itu para pengintai tidak menyadari apa yang telah terjadi.
datangnya tengah malam. Nah, jadi tadi siapa yang disuruh Rasulullah menggantikan untuk tidur di tempat Rasulullah? Ali disuruh Rasulullah tidur di tempat tidur beliau. Dikira buat kafir Quraisy, yang tidur di situ tuh siapa? Rasulullah. Padahal itu si Nah, jadi yang menggantikan tidur di sana adalah Ali. Habis itu karena sudah Ali guring di tempat Rasulullah, kemudian tulang Rasulullah. Lawan siapa tulang sini tadi hijrah? Abu Bakar. Jadi ambil Abu Bakar dulu. Abu Bakar, kita tolong hijrah karena kayak itu bang lah. Kisahnya aja. Jadi Rasulullah mengambil Abu Bakar dulu gesan tulangan hijrah. Habis itu pas Sidin keluar daripada rumah tadi, Sidin menaburi apa tadi? Pasir. Wadah siapa? Wadah Abijar. Wadah kafir Quraisy yang mengintai tadi. Nah, jadi seketika mungkin bebuan kafir Quraisy tadi kalimpangan. Makasiannya kalimpangan. Jadi kada sadar lagi sambil mata bahwasanya Rasulullah sudah lewat keluar daripada rumah dan berhasil daripada kepungan kafir Quraisy tadi. Lanjut, Mbah Rum, datang seseorang. Siapakah seseorangnya nih? Entah siapa tuh ngarannya, entah Konita lah, nah kasih itu tah, entah siapa lah ada tahu. Jadi dia orang yang lalu teh, jadi apa tuh? Dia orang yang lalu tadi lah. Apa yang kalian tunggu? Kami menunggu Muhammad, dia kafir Quraisy. Kalian telah melakukan kesia-siaan. Muhammad telah melewati kalian. Tadi dia menabur pasir di atas kepala kalian. Sekarang dia telah pergi menyelesaikan urusannya. Jar orang tadi. Habis itu jar orang tadi bilang, jar orang kafir menyangkuti. Tidak mungkin. Kau tidak melihatnya lagi. Ujar teh. Kami tidak melihatnya pergi ya. Kada tahu bahwasanya Rasulullah tadi sudah berhasil keluar daripada pengintaian orang-orang kafir Quraisy tadi. Bantah mereka sambil sibuk menibaskan pasir yang tiba-tiba telah menempel di kepala mereka. Sambil memberasihi pasir di kepala tadi. Ini pada boleh banget dulu aja. Ada aja dusta aja kemennya. Biar biaya kayak itu. Dusta aja Raya naik, Raya dusta aja. Aku juga udah melihat dia Raya naik. Nah, habis itu pulang, tidak urung mereka pun mengintip ke dalam rumah. Mereka melihat seseorang sedang tertidur dengan selimut hijaunya. Mereka menyangka orang itu adalah Rasulullah. Jadi dia orang kafir tadi, Muhammad masih ada di dalam. Dia sedang tidur dengan selimut hijaunya. Para pemuka Quraisy itu tetap menunggu hingga pagi menjelang. Mereka baru tersadar, rupanya apa yang dikatakan orang tadi malam. Siapa orang tadi malam? Si apa yuk? Harta hujung kalah. Bujur aja. Nah, dan ternyata Rasulullah
tidak berada di dalam rumah. Nah, sudah tulak loh si Din tadi. Bapak tulak kemana? Hei, lawan siapa? Abu Bakar. Jadi yang menggantikan guring itu siapa? Nanti kira Rasulullah tadi. Ali. Nah, habis itu pulang jar pemuka Quraisy. Para pemuka Quraisy itu sangat marah. Saling karena rencananya gagal. Nah, mereka kemudian menangkap Ali. Mereka memaksa Ali memberitahukan kemana Rasulullah pergi. Jadi jarak Ali dia ini enggak tahu ya le. Enggak cuma disuruh Rasulullah mungkin di situ apa nyom nakutin dia ya le. Karena itu bang lah. Biasanya aja. Ada tahu dia Ali. Nah, habis itu Ali ini kan berdusta kepada kan tahu tuh. Kan berdusta. Nah, akhirnya nih Ali memang benar. Saat itu dia tidak tahu telah sampai mana, di mana perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar. Ali hanya tahu bahwasanya Rasulullah telah berhasil keluar dari kepungan orang-orang Quraisy. Nah, habis itu pulang Rasulullah nih pergi untuk berhijrah. Nah, habis itu Rasulullah ada berpesan kepada Ali bahwasanya menyuruh Ali untuk tetap tinggal di Mekah. Bapak jadi disuruh tinggal di Mekah aja kada umpat. Nah, karena Rasulullah mengamanahkan agar Ali mengembalikan barang-barang titipan penduduk Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya banyak orang sehingga mereka menitipkan barang-barang mereka kepadanya. Selama waktu itu Ali senantiasa menampakkan dirinya agar para pemilik barang dengan mudah menemuinya. Arafahai, mereka tidak perlu khawatir karena meski Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, namun barang-barang mereka tetap dikembalikan ke pemiliknya. Nah, kenapa jadi Ali nih bedudi tulang ke Makkah? Karena diamanahi Rasulullah untuk mengembalikan barang titipan para warga Mekah yang menitipkan kepada Rasulullah. Kenapa jadi menitipkan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah ini terkenal orangnya jujur, makanya Tuhan Sidin percaya untuk menitipkan barang tersebut. Karena Rasulullah itu pergi berhijrah, kemungkinan barang titipan warga Mekah kan ada lagi yang menjagakan. Jadi disuruh Ali untuk membulikakan. Kalau ada siapa sama membulikakan mana? Kalau ada pengepian dibulikakan ke warga Mekah yang barang-barang yang dititipkan kepada Rasulullah tadi. Nah, dibulikakan ampunnya menyuruh siapa? Menyuruh si Ali, karena Ali masih di Mekah. Nah, habis itu setelah menyelesaikan amanah, Ali pun turut berhijrah ke Madinah. Dengan susah payah akhirnya Ali dapat menyusul Rasulullah. Itulah kisah peristiwa hijrah daripada yang terdapat di dalam buku ini. Dari cerita tersebut, tepuk diam bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Dari cerita tersebut, apa yang dapat pelajarannya kita ambil? Ada yang tahu? Ada tahu? Itu berkaitan dengan tadi Ali disuruh membulikakan barang titipan warga Mekah. Berarti Ali itu diberi apa? Beri amanah. Yes, apa? Apa tadi? Amanah. Amanah itu apa, Abijar? Amanah itu apa? Amanah itu apa? Tukang amanah? Hai amanah. Amanah itu apa? Amanah? Ngarepin surang.
terkait amanah ini, bulan pian tulang KTPA ini adalah membawa amanah. Lain amanah dibawa amanah yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab kita yaitu sebagai seorang santri adalah belajar. Nah, sebagai seseorang yang meneladani dari kisah ini tentunya menjalankan tanggung jawab atau amanah tadi dengan baik. Artinya kita sebagai santri harus belajar bersungguh-sungguh. Jadi jangan bermain-main saja. Boleh bermain, tapi sewajarnya. Kalau waktunya menulis, kalau waktunya mengaji, ya. Itu adalah orang yang menjalankan amanah dengan baik. Kakak kembalikan ke Ibu Musyar dan Kakak Rusi. Masih semangat? Nah, mau semangatnya? Tetap semangat, Ustaz. Kakak, kebiasaan. Kakak tetap semangat. Tadi memperhatikan ada yang berkayaan, saya nama panggilan beneran. Terus ada yang jahil, ya. Ada yang lewat perbatasan dunia. Lebih. Ini ada hadiah nih. Siapa yang memperhatikan, siapa yang duduk rapi dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah jajan? Banyak, kita bawa cuma 4. Nanti pulang kita bagi-bagi hadiah. Untuk semuanya. Tapi ketika nanti ada lagi bulan depan 4B harus semangat tetap meskipun tidak bagi-bagi hadiah. Karena di sini kita belajar. Rame kada? Rame kada? Kita bagi dulu baru kita ekspresi. Silakan. Tadi perhatikan yang perhatiannya. Ada mau kan pas bagi hadiah hanya bagi diam. Siapa nama kena? Sekarang kita berdiri lagi. Mau hadiah lagi? Ibu dengan kakak masih punya 3 hadiah yang berbeda. Mana ya? Ini pertanyaan nih, pertanyaan tentang yang cerita Ustazah tadi. Siapa yang memperhatikan tadi angkat tangan? Oh, banyak yang memperhatikan. Tadi menceritakan tentang Khalifah. Sudah dijawab tadi. Iya, jangan dijawab dulu. Kalau dikasih mikrofon baru dia. Wah, kalau dijawab duluan batal jadi punya ibu kata jadi punya kakak. Jadi punya kakak. Pertanyaannya yang pertama perhatikan. Siapa yang hafal 4 nama khalifah tadi? Siapa angkat tangan? Angkat tangan dulu, ibu panggil. Siapa yang angkat tangan duluan tadi? Kak. Abizar. Abizar kak. Abizar. Maju Abizar. Ke depan kita. Supaya kawan-kawan yang dengar. Sebutkan nama 4 khalifah
Jadi tadi ada pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan. Keempat yang diceritakan tadi siapa Kak? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan kedua. Ya, silakan. Siapa yang hafal juz 30? Salah saja. Ya, lagi. Pertanyaannya adalah siapa yang diajak Rasulullah untuk kamu juga nggak untuk bermain dengan pertanyaannya karena ada ikan bermain. Siapa? Tangan di bawah. Siapa yang diajak Rasulullah untuk berhijrah? Siapa Bu? Rifki. Silakan maju. Siapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau yang lain. Yang soleh Ustaz. Ustaz. Siapa? Nabila jangan maju. Siapa ya? Iya, Abu Bakar Al-Siddiq. Yang terus. Yang ketiga Ustazah. Siapa yang tahu arti as-sabiqul awwalun? Nah, Bang Arif. Ayo. Siapa yang tahu artinya angkat tangan? Katakan ke si Risma. Antau. Angkat tangan dong. Apa artinya kita? Mantap kawannya. Tak bantuin, tak sini, tak perlu bantuan. Siapa yang tahu yang salah? As-sabiqunal awwalun. Ada yang tahu? Orangnya? Kakaknya juga dia orang aku nih. Namanya as-sabiqunal awwalun kepanjangan apa? Lambang lagi yang ini. Yang saya lambang dulu, ada yang lambang dulu. Apa? Lucu dua kali. Ya Kang, Bu Ustazah. Halo. Alba mana? Rabi ya. Siapa Rabi? Siapa? Kepanjangannya apa? Masya Allah.
aja. Pagi, sore, siang, malam. Angkat tangan yang soleha dulu, yang soleha. Pagi, siang, sore, malam. Alifah maju ke depan. Pagi, siang, sore, malam, jam berapa, tahun berapa? Pertanyaan terakhir, tangan kanan pada. Siapakah yang berada di dalam selimut berwarna apa warna selimutnya? Batal. Harus menjawab, hadiahnya satu dari lagi. Ingat, angkat tangan dulu, kalau dipersilakan maju baru menjawab. Pertanyaannya, siapa yang berada di bawah selimut hijau? Siapa Kak? Sena. Sini Sena. Siapa yang berada di bawah selimut hijau? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua pada hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Habis? Bagaimana Mas? Ya, waktunya sudah habis. Kamu punya experience. Masuk doa lah. Masuk doa. Oke. Siap-siap, kita mau pulang. Baca doa suka belajar. Kita akhiri hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau pulang, siapa yang mau menerima hadiah, silakan tangannya. Benar-benar berdoa, tidak ada angkat tangan, benar-benar berdoa. Ada mau berdoa, berdoanya dengan khusyuk. Benar-benar berdoa. Amin, segera bisa. Ada berdoa. Terus kita belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
warahmatullahi wabarakatuh.